Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan menganalisis dengan pendekatan objektif dongeng Timun Mas. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan, menentukan hubungan antara unsur intrinsik dalam karya sastra sehingga terlihat kesatuan makna dari karya sastra tersebut. Unsur yang pertama adalah tema. Dari cerita Timun Mas tersebut, temanya adalah tentang keberanian dan perjuangan. Hal ini tergambar pada adegan saat Timun Mas berlari keluar rumah membuat sebuah jebakan dan dengan berani menjadikan dirinya sebagai umpan agar sang raksasa bernama Buto Ijo itu masuk ke dalam perangkap yang dia buat agar tidak menyakiti ibunya dan juga dirinya. Hei Buto Ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Timun Mas melempar senjata pertama, yaitu biji timun. Seketika, Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi, Buto Ijo bisa lolos. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo. Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup menyelamatkan diri, Timun Mas melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tidak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah penokohan. Timun Mas merupakan tokoh yang memiliki sifat baik hati dan sabar dalam menjalani hidup dan nasibnya. Ia selalu mendengarkan kata orang tuanya. Pagi hari pun tiba. Sesuai petunjuk dari petapa semalam, Mbok Sarni menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Dia pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, lemparkan senjata itu satu persatu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba sang Buto Ijo datang. Mbok Sarni memerintahkan Timun Mas untuk lari ke hutan. Buto Ijo tahu dia telah dibohongi oleh Mbok Sarni. Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar Timun Mas. Hei Buto Ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Penokohan yang kedua adalah Mbok Rondo, yaitu merupakan tokoh nenek tua yang menyedihkan. Ia memiliki sifat yang baik hati dan pantang menyerah. Sudah lama ingin mempunyai anak, dia hidup seorang diri di hutan dan pasrah dalam menjalani hidupnya. Suatu hari ia berdoa dan pohon yang bisa berbicara mengabulkan doanya. Ia menanam timun yang akan berisi anak di dalamnya. Penokohan yang ketiga adalah raksasa Buto Ijo, yaitu merupakan tokoh antagonis yang ingin memakan Timun Mas setelah perjanjiannya dengan Mbok Rondo. Raksasa tersebut akan marah dan menyiksa Mbok Rondo ketika dia tahu Timun Mas melarikan diri. Dan penokohan yang terakhir adalah petapa. Petapa merupakan sosok yang baik hati, yaitu sebagai penasihat Mbok Rondo yang menyuruhnya agar Timun Mas pergi meninggalkan rumah
dan membawa bekal seperti biji timun, jarum, garam, dan terasi agar bisa melindungi diri dari raksasa buto ijo. Malam harinya, seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarni. Hai Mbok Sarni, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan buto ijo. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarni. Unsur selanjutnya adalah alur. Alur pada dongeng ini adalah alur maju yang bisa dilihat dari timun mas yang masih kecil sampai besar sehingga bisa diambil oleh raksasa yang telah melakukan perjanjian oleh Mbok Rondo. Namun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian, Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarni membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu ialah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan terpendamnya selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemani di masa tuanya. Mbok Sarni pun memberikan anak itu nama Timun Mas. 6 tahun berlalu, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki buto ijo. Buto ijo ingin menagih janji Mbok Sarni. Sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janji. Ampun buto ijo, sekarang Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan Timun Mas. Unsur selanjutnya adalah latar tempat. Dongeng Timun Mas diilustrasikan yaitu di tengah-tengah hutan. Rumah tua yang menjadi tempat tinggal Timun Mas dengan ibunya. Dan kebun timun di belakang rumah Mbok Rondo tempat ia mendapatkan bayi yang ia beri nama Timun Mas tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada dongeng Timun Mas ini, kita banyak sekali belajar bahwa setiap keputusan yang diambil pasti ada resikonya dan kita harus bertanggung jawab oleh semua itu. Janganlah sekali-kali membuat perjanjian dengan makhluk lain selain Tuhan Yang Maha Esa. Dongeng ini sangat menghibur dan memberikan pesan-pesan yang positif terhadap pembaca ataupun penonton. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Nasihat dari cerita ini adalah, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula.